Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sedulur, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah sedulur, yang akan saya bahas kali ini cukup menarik ya. Yang akan saya bahas kali ini cukup menarik untuk semuanya. Setelah kemarin kita bahas hodam lagi, hodam hewan terus ya, hodam naga, hodam macan putih gitu ya. Nah, tapi tidak jauh juga sih. Untuk kali ini kita bahas hodam juga. Akan tetapi berbeda dengan hodam yang lain gitu ya. Nah, terkadang ada yang bertanya kepada saya, Ki Bagus, apakah saya punya hodam gitu ya. Nah ini yang satu ini yang paling yang akan saya bahas kali ini. Ki Bagus, apakah saya punya hodam leluhur gitu ya. Nah itu yang akan saya bahas. Jadi tentang hodam leluhur gitu ya. Nah hodam leluhur ini lumayan ini ya, menarik gitu ya pembahasannya gitu. Nah, apa sih hodam leluhur itu, dan apakah setiap manusia, setiap orang yang hidup itu punya hodam leluhur gitu kan? Nah, itu yang harus kita bahas itu. Yang pertama, kita bahas dulu tentang apa sih hodam leluhur gitu ya. Nah, hodam leluhur itu kalau menurut saya pribadi itu dibagi menjadi dua gitu ya. Ini kalau nanti sebenarnya saya juga khawatir ya untuk pembahasan kali ini sebenarnya menuai pro dan kontra juga, tapi nggak apa-apa lah. Saya membahas bagi sedulur yang memang penonton setia channel ini. Kalaupun nanti ada yang nggak, istilahnya itu nggak sejalan dengan apa yang saya sampaikan, ya itu terserah gitu ya. Ini semua pembahasan konten saya ini menurut pengalaman saya pribadi gitu. Jadi setiap manusia itu mempunyai pemahamannya masing-masing, ya itu nggak masalah gitu kan. Jadi gini, untuk hodam leluhur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hodam leluhur itu sendiri, dan yang kedua itu adalah hodam yang dimiliki oleh leluhur gitu kan. Nah, yang hodam leluhur ini apa gitu kan? Hodam leluhur ya. Jadi ini adalah leluhur kita di masa dulu yang pernah hidup kemudian mendampingi kita gitu. Lah, masa sih hodam yang manusia yang pernah hidup, bukannya adanya di alam barzah gitu kan, kok kenapa malah mendampingi manusia gitu kan. Nah itu yang khawatir, yang saya khawatirkan itu menuai pro dan kontra. Tapi begini sedulur, setiap leluhur itu kan memiliki setiap manusia lah gitu ya, setiap manusia yang hidup itu memiliki sukma gitu ya, memiliki ruh, memiliki raga gitu kan. Nah, hodam leluhur itu yang mendampingi kita itu adalah istilahnya sukmanya gitu ya. Istilah kasarnya itu sukmanya. Ruhnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sedangkan sukmanya itu menetap di dunia sampai hari kiamat. Jadi sukmanya itu menitis kepada kita sebagai istilahnya darah beliau gitu ya. Zaman-zaman dulu yang memiliki kesaktian tertentu itu mengalir kepada kita. Darah beliau itu ada di dalam tubuh kita, sehingga mereka itu akan menitis dan mereka itu akan mendampingi kita. Itu yang dinamakan dengan hodam leluhur. Misalnya nih, ini ya seperti contoh leluhur kita itu dulunya itu adalah jawara gitu ya. Kita punya leluhur zaman dulunya itu zaman kerajaan apa gitu ya, kerajaan Pajajaran contohnya. Dia itu seorang jawara. Kemudian dia itu menikah, punya anak lagi, sampailah kepada kita sekarang. Nah, jawara yang tadi itu menitis kepada kita gitu. Itu yang dinamakan dengan hodam leluhur gitu ya. Nah, sedangkan hodam itu yang dinamakan leluhur tadi ya. Nah, sedangkan hodam leluhur itu adalah, jadi leluhur kita itu dulu punya ilmu, punya kesaktian, punya hodam, dan kemudian hodamnya beliau itu menitis kepada kita. Hodamnya beliau itu mendampingi kita gitu kan, turun temurun gitu.
Nah, itu yang dinamakan tentang khodam leluhur dan juga leluhur itu sendiri. Itu menjadi dua. Nah, terkadang ada yang bertanya kan gitu, apa sih khodam leluhur saya Ki Bagus, katanya gitu. Jadi susah juga kalau kita nggak tahu ya khodam leluhur kita itu bagaimana, ya susah juga. Padahal sebenarnya kalau kita membahas khodam leluhur itu unik gitu kan. Khodam leluhur itu lebih bagus, lebih hebat daripada khodam pengisian gitu ya. Khodam pengisian, khodam hasil puasa, khodam yang apa ya istilahnya, khodam yang mengikuti secara cuma-cuma lah gitu ya. Kan ada ya khodam yang tiba-tiba ikut pengen menjadi khodam kita. Itu jauh lebih hebat khodam leluhur, karena khodam leluhur itu sudah ada ketika kita masih bayi. Tapi ada juga sih yang ketika kita sudah dewasa, beliau itu baru datang, ada ya. Tapi meskipun begitu, tetap itu waktu kecil itu ditandai dulu sama khodam leluhur kita, itu ditandain, ini anak ini umur segini saya akan ikut dengan dia, tetap ditandai dulu. Nah, keistimewaannya apa sih khodam leluhur gitu? Nah, mungkin ada kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi untuk kelebihannya itu, kita itu lebih akrab, seperti kita memiliki kakek kita ya gitu kan. Seperti kita punya kakek, seperti kita punya keluarga lah gitu ya. Dan tentu kalau khodam leluhur itu dia itu akan lebih dekat dengan kita gitu, akan lebih dekat dengan kita. Itu pun kalau misalnya kita sudah kenal ya, sudah tahu namanya, sudah sering berkomunikasi gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa ya percuma gitu kan, nggak bisa ngelihat, nggak tahu namanya kan gitu. Dan untuk khodam leluhur itu kan ada cara untuk menghadirkannya. Setiap orang itu beda cara, dan setiap orang itu beda keahliannya juga si khodam leluhurnya itu. Ada yang misalnya dulunya itu jawara, otomatis dia itu kalau menitis kepada kita ya kita itu akan dijaga gitu kan. Jadi istilahnya ya kebal lah, kesaktian leluhur kita itu bisa menempel ke tubuh kita gitu. Kalau misalnya leluhur kita itu dulunya tabib gitu ya, atau suka mengobati ya, kalau menitis ke kita tiba-tiba kita nggak tahu kenapa bisa ngobatin orang gitu kan. Nah, itu bukan ilmu laduni sebenarnya, itu titisan, itu dibantu sama khodam leluhurnya gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin agak sedikit merepotkan juga ya. Jadi kalau khodam leluhur itu sebenarnya berbeda sama khodam pengisian. Jadi kalau khodam pengisian itu disuruh apapun kan mau gitu kan. Berbeda sama khodam leluhur. Kalau khodam leluhur itu dia itu bergerak dengan kemauan dia sendiri gitu kan. Misalnya kita suruh apa, kadang dia gak mau gitu kan. Jadi atau kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu dulu, itu baru dia nanti mau. Jadi begitu, banyak alasannya lah. Ya mungkin itu juga demi kebaikan kita juga kan gitu. Biar kita lebih dewasa, biar kita lebih paham begitu kan. Nah, itu untuk khodam leluhur ya. Jadi khodam leluhur itu keistimewaannya di situ sedulur. Kita itu akan dijaga, didampingi 24 jam nonstop. Jadi kalau ditanya pantangan ya gak ada pantangannya kan gitu. Yang namanya kan khodam leluhur kan gitu, dia itu kan datang tanpa diundang gitu kan. Jadi bukan seperti amalan yang ada pantangannya, dan seperti khodam pengisian yang juga kadang-kadang ada pantangannya, itu berbeda. Jadi begitu. Kalau kita sudah kenal dengan khodam leluhur kita, atau kita diterawangkan ya, kita minta bantu diterawangkan, siapa namanya, cara pemanggilannya gimana, itu bisa. Itu nanti bisa untuk lebih mendekatkan kita kepada khodam leluhur kita. Jadi yang unik itu ketika khodam leluhur kita itu seorang penasehat. Dulunya itu seorang penasehat kerajaan misalnya. Dia itu nanti akan menasehati kita juga. Itu yang unik itu biasanya. Yang unik itu ketika leluhur kita itu seorang penasehat. Penasehat kerajaan zaman dulunya. Jadi kita sering dinasehati gitu ya, suruh ini, melakukan hal-hal kebaikan, beribadah gitu kan. Tetap kembali lagi yang tadi, yaitu pun kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah paham, kalau kita sudah tahu dan nama leluhur kita itu kita tahu. Kalau nggak tahu ya percuma, kita nggak bakal, apalagi kitanya
orangnya nggak peka gitu kan. Jadi misalnya leluhur kita mengirim sinyal kepada kita suruh apa gitu kan, suruh bersolawat, tapi kita nggak menangkap sinyal itu, batin kitanya kotor misalnya kan, batin kitanya belum kebuka, ya percuma, kita nggak bisa menangkap sinyal yang dikasih oleh leluhur kita, atau bisikan atau isyarah lah gitu ya. Nah itu ya tetap ya kita harus belajar dulu kepada ahlinya, kita harus mendalami dulu ilmu hikmah. Setelah kemudian nanti kita akan tiba waktunya mengenal khodam leluhur itu sendiri, begitu. Mungkin konten kita cukup kali ini dulu, pembahasan ya tentang khodam leluhur yang sangat simpel tadi. Nah, semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.